tentang masuknya Islam masuk ke Nusantara karena Indonesia baru ada 13 Agustus 1945. Pertama, kita klarifikasi. Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara dalam fase yang sangat awal. Di pelajaran sekolah termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 atau ke-13 dengan teori-teori yang ada dari sejarah padahal itu. Jadi awal masuk Islam bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah. Itu dalam suatu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Boros 1414. Kota Boros dari awal abad ke-7 sudah masuk, itu sudah bersamaan, dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang tidak bersamaan, baik Hindu ataupun Islam secara bersamaan ada dalam dakwah dan di situ disebarkan, dan yang datang itu bukan hanya pedagang poinan dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu baik dari Hadramut, yang dari Yaman dan sebagainya. Dibuka ilmu dalam misi dakwah, dipetakan daerahnya, kemudian dibuka misi dakwah, mereka berdagang sama menyebarkan nilai keislaman. Sampai puncaknya berdirilah kemudian kesultanan kerajaan Islam di Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan kerajaan Malik, kerajaan Muluk. Dalam bahasa lokal disebut dengan Maluku. Maluku itu asalnya dari bahasa Arab ya, yang ada kerajaan Islam. Di situ ada Ternate, Tidore, ada Bacan, ada Ambon, dan macam-macam. Dan masuk sampai ke Papua, kemudian di masa-masa abad ke-13. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai keislamannya. Jadi orang-orang tua dulu merintis membawa Islam, kemudian dalam setelahnya mengajarkan nilai keislaman yang benar. Bagaimana cara misalnya sholat yang baik, karena dalam waktu itu diperkenalkan karena dalam saking hafalnya Al-Fatihah cepat luar biasa itu persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu kisaran tahun 1400-an dikirim ulama-ulama, di ulama yang dekat dengan Allah, yang pandang sistem kehidupan dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah itu bukan hanya disebut dengan ulama tapi wali jamak aulia. Jamaknya aulia, misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 posisi 11. Allah menjadi wajib bagi orang-orang beriman, makanya memberikan dia ilmu dan memberikan kekuatan dan sebagainya. Maka disuruh semua orang saat itu semuanya dari Arab, dari Palestina, ada Syekh Syaharuddin misalnya, ada Syekh Ahmad di Bakro, ahli ini dakwah, ahli fikih juga, ahli Islam. Dan nanti punya dua orang anak pertama yang dibawa ke Nusantara, dan kedua yang tinggal di Mesir. Ahmad di Maluku kota berdakwah sampai ke ujung Sumatera. Ahmad di Maluku Bro ini seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah. Dibawa kemudian anak salah satunya adalah Maulana Yusuf itu yang tadi dituangkan sampai muncul dia Muhammad, salah satunya bisa bernama Syekh Abdullah. Ini bukan Suriati, Syarif Abdullah yang anak menarik ketika beliau sedang berdakwah di kisaran abad ke-14 sampai ke-15. di situ sedang dikuasai wilayah Pesunan sampai pertengahan Jawa oleh salah satu kerajaan besar, satu daerah Sunda Wiwitan. Raja Prabu Siliwangi itu punya kontrol dari mulai Banten sampai dengan perbatasan ke Jawa. Sampai nanti ada salah satu candi ceto di wilayah Karanganyar ke sebelah atas di sini. Ketika sedang berdakwah Islam sudah muncul sebagainya. Ekspedisi beliau ke wilayah Karawang, sudah masuk ke daerah Karawang, kemudian ditemukan oleh seorang perempuan itu terdengar suaranya sedang mengaji, suaranya lembut sekali. Terus dilihat orang sangat cantik luar biasa, namanya Nyai Subang Larang, itu adalah seorang pembesar Muslim. Dia sedang belajar pesantren dari santri guru besar ke Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Umrah Qura, maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya, maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya. Ini bisa menyatakan seperti ini, orang biasa mengatakan apa saja, tapi dengan kekuatan iman dia menyatakan, Anda boleh mengatakan saya kalau saya masuk Islam, saya akan mau. Jadi kalau kalimat dikeluarkan tidak pernah dipaksa berdusta, tidak pernah dipaksa maksiat. Itu karena Masya Allah ada kekuatan besar di situ. Maka masuk ke Islam Prabu Siliwangi, nama aslinya itu Kemanikan, itu melahirkan 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama 123 diberi nama Walang Sungsang, anak kedua
Tahun 1426 diberi nama Rara Santang dan 1427 diberi Raja Singapura. Sebelum Masuki Kamala Susan terganti nama menjadi Abdullah Imam. Pada saat berganti nama menjadi Syarifah. Kemudian ada ibadah haji berangkat sedang berhaji di tanah setelah bersama pulang bertemu dengan Syarif Abdullah. Syarif Abdullah jatuh hati kepada Syarif Abdullah, minta izin untuk menikahi pada kakaknya dan nikah itu pada ketika Abdullah Imam pulang ke daerahnya di Sefira Timur. Ketika menikah dengan Syarif Abdullah, pulang ketika oleh diberi tempat di daerah Ungkuk itu dulu banyak etnis di situ, ada Arab, ada Cina, kumpulan orang dengan etnis yang banyak. Dekat ke Tuban 30 km sekitaran pantai daerah Cuburan. Karena orang Cina masa pertama kali lewat Lasem. Orang Turi posisi paling kanan di situ, ada kisaran orang-orang Cina komunitasnya di situ. Tapi kalau ditanya bahasa Jawanya paling halus orang-orang sekitaran ini. Kemudian ada biasa mereka membuat tentang kebon dari udang itu. Maka sampai sekarang daerah itu tidak membedakan dengan apa yang Lasem disebut, yaitu asal saya kembali. Saya pergi ke Mesir menikahi dengan Syarif Abdullah dan tinggal 20 tahun di sana. Melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatul. Syarif Hidayatul inilah yang kemudian pulang ketika pada kakeknya diberi kewenangan, maka dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu benar wali, bukan termasuk ini generasi keempat. Jadi seperti Sunan Kalijaga pulang sebelumnya. Berawal yang pertama itu bukan dari orang-orang generasi keempat yang awal. Ada yang dari Mesir, ada dari Maghrib, Maroko, ada yang dari Palestina dan dari Persia. 9 orang, ada yang dari Turki 2 orang. Dia kembali ke sini sampai ke sini berikan kewenangan semua. Sampai di perjalanan singkatnya untuk mengenang Kalimantan Maghrib sekitar daerah Kumbang kemudian berjalan sampai menuju generasi setelahnya. Sampai tiba dengan Portugis. Sopan dan Portugis itu datang ternyata dari rasa perjanjian yang dikukuhkan oleh koko Kristen. Gelarnya juga besar, Paus Alexander. Ketika umat Islam dikalahkan daerah Mesir, kemudian beliau membuat suatu perjanjian disebut dengan perjanjian belahan bumi. Ada 2 itu belahan timur, maka dia bilang kepada Portugis untuk membuat 3 misi suci, sedangkan Spanyol diberi daerah wilayah barat. 3 suci ini, misi suci dikenal dengan misi ketiga. Maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka di umrah ke Napoli, lalu meminta bantuan kepada seorang bernama navigator Muslim untuk menunjukkan arah yang sebenarnya. Maka masuklah lewat Malaka tahun 11. Tapi yang pertama kali perdagangan yaitu rumah ibadah, misi gospel kristenisasi. Rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan gereja, orang kita menyebutnya dengan gereja. Jadi gereja itu asal bukan dari didirikan oleh situ orang Portugis. Saat itu ibadahnya 2 hari setelah orang Islam. Kalau orang Islam itu ibadahnya setiap pekan kemana Jumatan, setelah Jumat hari kemudian Minggu. Dimana muncul karena Portugis saat ibadah itu yang harus menyambung dengan suatu hari. Jadi kalau misalnya bapak punya dosa itu penembus dosa yang tidak punya itu meminta sama bapak, datang ke situ, bapak saya salah tadi begini. Kalau bapak salah kemana? Jadi intinya lewat orang suci disebut dengan santo. Saat itu santo menjadi perantara, tingkatnya Santo Domingo. Hari ini ada minggu yang mereka ibadah sampai kemudian ada orang ikut-ikutan, ada yang dipaksa dagang. Nanti mendirikan Datul Ulama Muhammad Hashim Asy'ari memberitahu beliau menulis 19 buku di kitab. Kemudian risalah. Halaman ke-14 puisi pelingkaran paragraf pertama baris 1 sampai dengan 5 ada. Itu ada fatwa di situ larangan untuk ikut-ikutan ke kanisa, ikutan gereja, apalagi kalau ikut-ikutan dengan pakaian mereka dan ikut menyaksikan ibadah mereka. Saya persingkat, saya tutup di sini sampai kemudian datanglah Portugis di sini sampai ingin menguatkan. Ketika datang Portugis ke wilayah, ternyata Spanyol merasa tidak apa, maka disusunlah kemudian ke timur, pergilah ke Filipina. Portugis dipimpin oleh Afonso de Albuquerque, kemudian dipimpin oleh pada tahun itu takut karena persaingan mereka dibuatlah kemudian benteng disebut
tanda kelapa di pinggir pantai. Bikinnya kemudian mohon maaf sekali lagi menyerang penduduknya, mencelakai yang membangun tempat ibadah sehingga sudah menjual dia dan memberikan kekuasaan tadi, mengutus menantunya. Jadi beliau punya 2 anak, itu anak pertama Muhammad laki-laki dan perempuan. Solihah dekat Allah namanya Fathullah, kalian menyebut Fatahillah. Maka diutuslah kemudian untuk membebaskan wilayah Sunda Kelapa ini. Kemudian dibaca Al-Fatihah. Mereka dibebaskan kota itu pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijriah bertepatan dengan 22 Juni pada tahun 1527. Saat dibuka itu mereka sadar bahwa itu bukan ikhtiar kita saja, bukan karena kekuatan kita, tapi ridho. Maka kemudian itu mengenang generasi setelahnya. Kemudian disampaikan kepada Allah dengan jauhnya dari Allah, karena maka diambil nama kota ini berubah menjadi Sunan Kelapa menjadi Al-Quran. Perambas rokok dikenal dengan Jakarta. Jakarta disingkat dengan Jakarta. Dari Jakarta itu tahun 19 Jakarta 22 Juni 1527 sebelum Indonesia merdeka. Ya sebentar orang dahulu membebaskan dari penjajahan, makanya dari lama-lama itu kita sangat luar biasa ingin dijaga, jangan sampai turun bencana.